down on us with your consuming love. Oh, quench our hearts and fill this space with heaven like a flood. Oh, Holy One, rain down on us with your consuming love. As the deer pants for the water, so my soul need you, Lord. Oh, thirsty God, you're the living water in my soul, Jesus. I need you, Lord. Oh, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you. I need you. I need you, Lord. Oh, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu,
Ya, shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi semua. Saya percaya hari ini saudara mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Amin saudara. Amin. Ketika kita datang pagi ini mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang menyertai hidupmu. Dan pagi ini biarlah kita mau beribadah dengan segenap hati kita saudara. Bukan lain-lain lagi. Kita mau sembah Dia, hanya Yesus Tuhan satu-satunya. Apa yang kita takuti di dunia ini saudara? Tidak ada. Karena Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Dia yang sudah memberi kemenangan kepada kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Pagi yang indah, waktu dan kesempatan yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan daripada Tuhan. Dan biarlah pagi ini Tuhan, Kau yang pimpin kami saat kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau Tuhan. Dan biarlah umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, mereka datang dengan segenap hati, mereka mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Engkau yang memberi kemenangan kepada kami Tuhan, karena Engkau terlebih dulu menang atas kami Tuhan Yesus. Haleluya, kami tidak takut menghadapi apapun Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian-Mu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku
Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Amin, saudara. Saya untuk sama-sama bangkit berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya.
percaya saudara, hanya Yesus Tuhan yang layak untuk kita tinggikan, layak untuk kita agungkan saudara. Dia mengasihimu, dia mengasihi saya. Haleluya.
setiap hidup kami pagi ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang mengasihi kami Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau yang telah menebus kami Tuhan, Engkau yang telah membebaskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu pagi ini Tuhan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya Ibu Flora. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang berjumpa kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang lagi ke hadapan-Mu. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Kiranya Tuhan mau menyertai pemberitaan firman pada hari ini, sehingga firman yang disampaikan akan menjadi kekuatan bagi kami. Di tengah keadaan yang tidak baik ini, kami percaya dengan mendengarkan firman Tuhan, kami akan dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat beberapa waktu yang lalu Ibu Ramadi bawa firman Tuhan. Ibu Ramadi bilang begini, walaupun Pak Hendro sudah meninggal, tetapi dampak dari apa yang Pak Hendro khotbahkan masih kita rasakan. Nah, pada hari ini saya akan cerita tentang dampak. Jadi, Pak Hendro ini mempunyai keponakan. Keponakannya ini ayahnya tinggal di Kalimantan. Jadi, karena daerah itu terpencil, maka anaknya dikirim ke Jakarta, tinggal di rumah Mami Hendro. Ketika Mami Hendro ingin membangun rumah, maka saya yang tadinya tinggal sendiri, saya tinggal bersama Hendro gitu, jadi gabung sama Mami Hendro. Ketika gabung, kalau Hendro keluar kota, anak ini tidur sama saya. Jadi kalau saya ke gereja, waktu itu saya guru sekolah minggu dan juga saya mengajar pemahaman Alkitab bagi anak-anak, dia saya ajak supaya dia mengenal Yesus. Lalu kalau misalnya waktu itu saya belum punya anak ya, kalau saya dan Hendro pergi makan keluar, maka saya ajak dia. Nah, itulah yang saya alami bersama dengan anak itu. Anak itu akhirnya disekolahkan oleh bapaknya ke Switzerland mengambil S1. Waktu itu dia lulus, kemudian ketika diambil S2, dia ambil S2 di Amerika. Saya tidak bertemu sampai kira-kira 2 tahun yang lalu. Dia telepon ke saya. Lalu apa yang dia dikatakan? Dia bilang sama saya, kalau sekarang dia sudah jadi pendeta. Loh, saya kaget. Kok susah-susah sekolah, sampai di Switzerland, sampai di Amerika, S1, S2, kok jadinya pendeta gitu ya. Saya waktu dia kuliah di Switzerland, dia suka cerita sama saya, antara kampus dengan tempat asramanya jauh, dan asramanya itu di ketinggian, udaranya dingin. Kalau dia pulang dari kampus ke asrama itu naik bus sekolah. Kalau bus sekolah itu anak-anaknya sampai kumpul baru busnya berangkat. Lalu di asrama itu ada peraturan. Kalau jam makan jam sekian, saya nggak tahu ya tepatnya, saya lupa. Misalnya jam 6 sampai jam 8. Begitu jam 8 tidak makan, dibubarkan, itu dibereskan. Dibereskan itu makanannya tidak boleh makan lagi. Nah, bagaimana makan dalam cuaca yang dingin, habis kuliah capek, jadi terpaksa dia beli kompor listrik, dan kalau dia nggak makan, dia masak Indomie di kamar supaya untuk menghilangkan rasa laparnya. Dengan perjuangan yang berat seperti itu, akhir-akhirnya dia jadi pendeta. Nah, saya merasakan inilah dampak yang dia lihat dari Hendro. Dia merasa bahagia melihat Hendro bahagia sebagai pendeta, jadi menyebabkan dia rindu untuk jadi pendeta juga. Nah, itulah salah satu mengenai dampaknya. Pada belum lama
kita merayakan hari Pentakosta, dan Pak Heru bawa firman Tuhan ya. Pak Heru saya ingat bawa firman Tuhannya begini. Kalau Tuhan Yesus masih berbentuk tubuh manusia, maka kalau dia ada di kota mana, dia nggak mungkin ada di kota lain gitu ya. Lalu kalau sesudah dia naik ke surga, Tuhan mengirimkan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu bisa ada di mana-mana. Ya, mari kita buka firman Tuhan ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di sini dikatakan Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus, Roh penolong, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas dengan kematian Tuhan Yesus ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kalau kita memuji Tuhan sebelum firman Tuhan, kita memakai tubuh kita dengan segenap hati kita untuk memuliakan Tuhan dengan bersemangat. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya ingat ya waktu anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini juga mendengarkan firman Tuhan, ingat apa yang diajarkan di sekolah minggu? Dibikin satu gambar pohon, lalu ada kartun yang tertulis kasih, ada lagi yang tulis sukacita, lalu ayo tempel ya di pohon itu ya, sehingga pohon itu penuh dengan buah-buah roh. Mungkin semua sudah hafal ayat ini. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan ini? Bukan hanya menjadi ayat hafalan, tetapi biarlah itu menjadi kehidupan kita sehari-hari. Saya menonton TV ya, di situ ada berita COVID di India, ya. Kan kita ada protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, kalau bersentuhan memakai sanitizer. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan upacara agama di Sungai Gangga dengan kondisi tidak memakai masker, berdekatan, dan kita tahu ya kalau rame-rame di sungai, ya mungkin kuman COVID itu bisa kemana-mana gitu ya, sehingga mengakibatkan terjadinya lonjakan COVID-19. Nah, itulah yang terjadi di India. Dan ternyata akibatnya adalah pasien di rumah sakit
melonjak banyak. Bukan saja pasien, bukan saja rumah sakit yang penuh, tapi tempat pemakaman, kremasi, semuanya penuh. Mereka juga mempunyai kapasitas, kemampuan untuk mengkremasi orang dalam sehari. Tetapi karena begitu banyak yang meninggal, sehingga dalam satu hari tidak bisa dikremasi semuanya. Akhirnya orang-orang yang meninggal itu dibuang ke Sungai Gangga. Nah, apa yang terjadi ketika dibuang ke Sungai Gangga? Air mengalir ke laut, lalu mayat-mayat ini sampai ke Malaysia, ke Sabah. Ketika nelayan sedang melakukan penangkapan ikan, pukatnya ditarik ke atas kapal, apa yang didapatinya? Banyak ikan-ikan kecil bercampur dengan potongan tubuh manusia. Ya, ada yang tangannya, ada yang kakinya, ada yang masih tangan kaki gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Akibatnya bagaimana penyebaran COVID makin merajalela. Ya, kalau mereka katakan kan kita melakukan upacara agama, nah tapi kita harus punya hikmah bagaimana keadaan COVID pada saat ini. Lalu mereka membuang patung-patung gajah yang berbelalai besar itu ke Sungai Gangga. Karena mereka merasa percuma menyembah. Toh akhirnya tidak ada yang mereka berdoa, tidak ada yang disembuhkan. Ya, karena mereka menyembah kepada patung yang buatan manusia. Kalau kita buatan Allah, kita ciptaan Allah. Maka kalau misalnya nih, saya kasih contoh ya. Misalnya saya membuat boneka. Ketika boneka itu rusak, karena boneka ini buatan saya bisa memperbaikinya. Nah, begitu juga Tuhan. Ketika kita sakit, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Karena kita ciptaan Allah. Sedangkan patung-patung itu buatan manusia. Jadi ketika mereka sakit, tidak ada kuasa penyembuhan di sana, ya. Belum lama ini, tanggal 1 Juni, kita merayakan hari lahir Pancasila. Saya ingin kesaksian mengenai Pancasila ini ya. Kita bersyukur kalau kita punya negara Indonesia berasaskan Pancasila. Ya, pertama ketuhanan Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Cerita saya gini, saya pergi ke pasar, saya beli telur, lalu saya mau ambil uang dari kantong. Ya, saya kan biasanya kalau kemana-mana pakai celana, nggak pakai rok gitu ya, karena praktis gitu ya, nggak usah bawa-bawa tas gitu ya kan, tinggal masukin uang, kunci rumah ke dalam kantong celana. Ketika saya mau bayar, mau ambil uang, apa yang terjadi? Kunci pagar rumah saya ikut terbawa, dan nahasnya kunci itu jatuh. Sedangkan di bawahnya itu got ya, got di pasar itu ditutup sama paving block. Paving block antara satu dengan yang satu cuma celahnya sedikit, ada celah cuma sedikit. Kunci saya bisa masuk jatuh ke dalam itu, ke dalam apa? Yang celah sedikit itu. Aduh, saya rasanya lemah sekali ya. Saya bilang gini, ya saya nggak bisa pulang deh, karena kan ini kunci pagar ya. Lalu saya bingung gimana ya. Terus tukang telur itu jawab, bisa Bu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil golok, itu paving blocknya dia dongkel pakai golok, dia dorong sehingga celahnya menjadi besar. Lalu dia masukkan tangannya ke dalam got yang kotor, bau, sampah-sampah pasar lewat di situ. Dia rogoh-rogoh, Ibu, ada ciri-cirinya nggak kunci Ibu seperti apa? Oh, saya bilang, ada Pak, ciri-cirinya menara Eiffel, saya bilang ya. Jadi kan kalau menara Eiffel, sininya lancip, sininya agak lebar gitu ya. Nggak lama lagi dapat. Nih Bu, kuncinya. Aduh, saya senangnya bukan main. Masih ada orang baik ya. Ketika dia menolong saya, dia nggak tanya begini, Ibu agamanya apa? Saya agamanya apa? Ibu sukunya apa? Saya agak sukunya apa? Enggak. Dia tolong aja saya. Nah,
Lalu setelah setelah selesai, saya bayar harga telurnya. Saya tambahin 5.000. Pikir saya, ya upah dia udah setengah mati ya, rogoin tangan ke dalam got yang bau itu ya. Dia kembaliin uang 5.000-nya, nggak usah, ibu bayar telurnya aja. Terus ada orang, saya nggak tahu siapa gitu, orang di pasar kan banyak, bilang gini, Bu, mau diantar Bu pulang? Nggak usah, saya bilang. Ya buat apa saya diantar pulang? Yang penting kan kuncinya udah dapet ya kan, sehingga saya bisa buka pagar saya. Sejak itu saya biasa kalau ke pasar nggak bawa HP. Sekarang saya bawa HP. Saya pikir kalau kejadian lagi saya bisa telepon Ana supaya Ana pulang dari kantor. Karena kalau saya nggak bawa HP, bagaimana saya mau telepon Ana? Nomornya aja saya nggak hafal, nomor kantornya ya. Nah, kalau di HP saya ada nomor kantornya. Jadi saya bilang, oh Tuhan, sungguh baik ya, orang yang tidak saya kenal mau menolong saya. Nah, lalu ada kejadian yang kedua yang ingin saya saksikan. Dulu saya kan masih punya pembantu yang tinggal di rumah. Kalau ke pasar, dia yang pergi ke pasar, saya nggak ke pasar. Suatu hari dia pergi ke pasar, dia pulang lagi nangis-nangis, Bu, saya belum belanja. Kenapa? Uang saya dicopet. Jadi sekarang ibu gini aja, kasih saya uang, nanti saya belanja lagi. Uangnya boleh deh potong dari gaji saya, kata dia gitu. Lalu itu kejadian yang dulu ya. Lalu sekarang kan saya yang ke pasar, karena saya udah nggak punya pembantu lagi yang di dalam rumah. Saya ke pasar, ketika saya mau beli jeruk, itu yang jual jeruk itu orangnya pakai topi haji. Terus ketika saya lagi milih-milih jeruk, dia bilang begini, sesama umat jangan mengganggu. Wah, saya ingat, wah enggak, ini di sekitar saya ini ada copet nih yang mau ganggu saya. Saya pegang buru-buru kantong celana saya. Lalu baru saya bayar harga jeruk itu. Nah, itulah keuntungan kita tinggal di negara Indonesia yang berasaskan Pancasila, tidak membedakan apa agamanya, apa suku bangsanya. Yang penting kita adalah sesama manusia, dan kita diminta oleh Tuhan untuk tolong menolong sesama manusia. Nah, itulah firman Tuhan saya. Sebagai penutup, saya akan menyanyikan satu lagu. Saya minta bantuan dari song leader dan singer untuk menyanyikan lagu ini. Lagu yang akan saya nyanyikan adalah Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati banyak Engkau Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas Roh Kudus yang telah Kau kirimkan bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus itu ada di dalam kami, sehingga kami bisa menjadi berkat-berkat bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih atas kasih-Mu bagi kami, atas pengorbanan-Mu bagi kami. Dan biarlah, karena kami percaya, jikalau kami
bergantung kepadamu Tuhan, maka Engkau akan selalu menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Diakon Flora Lilia Kristianto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Persembahan hari ini akan dibagi dua, yaitu untuk diakonia umum dan diakonia pemuda remaja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573-0062-569 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau saya. Informasi mengenai pemberian dana diakonia dapat menghubungi Diakon Ivana, Bapak Yanto Iskandar atau Saudari Sulastri. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara. Persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287-3037-008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Selanjutnya, ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi mengenai Departemen Anak dapat diperoleh pada Diakon Francisca atau Saudari Maria. Ibadah doa secara daring diadakan pada hari ini, 13 Juni pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Selanjutnya, jemaat yang mau menyampaikan kesaksian di ibadah dapat menghubungi Saudara Andri. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, pembagian roti dan kue kepada jemaat lanjut usia sudah dilaksanakan minggu lalu. Terima kasih atas pemberian Bapak Ibu Saudara, biar dapat menambah sukacita bagi setiap jemaat yang menerima. Telah dilaksanakan juga kunjungan virtual kepada jemaat-jemaat lanjut usia oleh Bapak dan Ibu Gembala 2 minggu yang lalu. Mari kita mendoakan keluarga, umat Tuhan, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa agar semua dalam naungan Tuhan. Yang terakhir, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Friska Prawita pada tanggal 8 Juni, Saudari Joyce Pinaleotemia pada tanggal 11 Juni, serta Bapak Nixon Lumban Tobing pada hari ini 13 Juni. Tuhan Yesus melimpahkan sukacita dan segala yang terbaik. Amin. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya saudara kita sebagai umat Tuhan akan tetap menjadi berkat dimanapun kita berada, saudara. Kita akan menjadi dampak bagi sekeliling kita. Amin, saudara. Amin. Mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu
doa tutup ibadah, saya serahkan kepada hambanya Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Holy Spirit, come, Lord. Terima kasih ya Bapa di surga. Kau adalah Bapa kami. Dan Kau menyatakan bahwa Kau adalah Bapa dari Ibu Saudara Kristianto. Dalam kesulitan dinyatakan Dia Allah Bapa yang mengurus Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu ini. Menyatakan bahwa Engkau adalah Bapaknya. Kami doakan untuk jemaat GB Taman Aris, jemaat yang Kau kasih. Nyatakan Tuhan, Kau mengasihi jemaat ini. Terima kasih ya Bapa untuk para pelayan-Mu ini, pelayan yang setia sampai akhir. Sekarang Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap langit dan Kau curahkan segala yang kami butuhkan. Sekarang Tuhan, roh kami, jiwa kami, tubuh kami, Tuhan sehat